Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode ke-22, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang inline class. Nah, di sini saya punya beberapa definisi dalam bahasa Inggris dalam rangka untuk tidak menghilangkan esensi sumbernya. Jadi saya akan terjemahkan saja di sini. Inline class provide us with a way to wrap a type, thus adding functionality and creating a new type by itself. Jadi inline class ini menyediakan sebuah cara untuk kita ya, untuk membungkus suatu tipe gitu ya. Dengan membungkus suatu tipe tersebut atau merwrap suatu tipe, kita bisa menambah sebuah functionality baru atau kita secara tidak langsung membuat sebuah tipe baru gitu ya. Kemudian, as opposed to regular non-inline wrappers, they will benefit from improved performance. Nah, sebenarnya kalau kita ingin nge-wrap suatu type gitu ya, kita bisa aja kan pakai kelas biasa gitu ya. Misalnya kita buat password gitu ya. Password kan itu base-nya string gitu ya. Kemudian kita bungkus pakai kelas password gitu ya. Itu kan bisa aja kita pakai kelas biasa gitu. Nah, untungnya pakai inline class ini apa? Nah, dia akan memberi manfaat atau memberi keunggulan pada performance gitu ya. Dia akan mengimprove performance daripada regular class gitu. This happen because the data is inline into its usage and object instantiation is kept in the resulting compiled code. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini ya. Jadi sebuah kelas yang inline gitu ya, dia pada JVM atau Java Virtual Machine akan di-compile menjadi seperti ini gitu ya. Tidak ada instansiasi objeknya gitu, melainkan langsung diisi oleh nilainya gitu ya. Mungkin sederhananya seperti ini, sehingga performance-nya ya pastinya meningkat gitu ya, karena ya lebih simpel gitu ya. Dia men-skip object instantiation-nya gitu. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari inline class. Nah, a single property initialized in the primary constructor is the basic requirement of an inline class. The single property will represent the class instance at runtime. Jadi, syarat dibuatnya suatu inline class, kita harus punya primary constructor yang isinya ada satu property gitu ya. Nah, the single property will represent the class instance at runtime. Jadi, single property ini akan merepresentasi instance dari kelasnya saat runtime gitu ya. Up until now, we use inline class just like simple wrappers, but they are so much more than that. They also allow us to define init block, properties, and function just like regular class. Jadi selain dia hanya merwrap atau membungkus propertinya, tapi dia juga bisa kita tambahkan sebuah property baru atau functionality baru atau block init juga gitu ya. Nah, jadi syarat dari inline class ini dia harus punya primary constructor dan punya satu property. Kalau lebih dari satu, dia bukan inline class, dia nggak bisa jadi inline class gitu. Inline class properties cannot have backing fields. They can only have simple computable properties. No let init or delegated properties. Nah, pada dasarnya kan property itu dia punya aksesor ya, ada getter, ada setter gitu. Nah, di inline class propertinya itu kita nggak bisa punya backing fields ya. Nih fieldnya jadi nggak bisa gitu. Inline class cannot have properties with backing fields. Ya karena untuk keperluan performa tadi dia nggak bisa melakukan suatu hal yang kompleks gitu. Jadi they can only have simple computable properties. Inline class cannot have delegate properties. Nah, jadi ini adalah salah satu keterbatasan inline class. Kemudian kapan sih menggunakan inline class ini? Jadi as a rule of thumb, inline class are boxed whenever they are used as another type, because inline class may be represented both as the underlying value and as a wrapper. Referential equality is pointless for them and is therefore prohibited. Jadi inline class ini dia akan digunakan kapanpun dia digunakan sebagai tipe lain gitu ya. Contohnya ya misal password tadi atau ID gitu ya. Nah, daripada kita memberi
dia tipe string gitu, karena string terlalu general mungkin. Nah, kita bisa membuat tipe baru gitu ya dengan inline class atau dengan wrapping property tersebut gitu ya. Karena inline class ini merepresentasikan underlying value-nya dan dia juga merepresentasikan wrapper-nya gitu. Nah, jadi study case-nya mungkin seperti ini ya. Saya punya kelas receipt atau resep dan ingredients itu bahan-bahan mungkin ya. Jadi receipt butuh ID, kemudian ingredients butuh ID dan recipe ID. Nah, kemudian di function main di sini saya buat recipe ID. Nah, ketika saya buat instant ingredient, kan dia butuh ID ingredients dan ID dari recipe gitu. Nah, karena dia tipenya UID, kita bisa input aja recipe ID ini gitu ya. Jadi untuk argumen pertama recipe ID, argumen kedua recipe ID juga. Nah, harusnya kan ini nggak bisa gitu ya, karena argumen pertama itu dia ID biasa atau ID dari ingredients-nya gitu. Sementara di sini kita recipe ID. Nah, ini nggak tercek di compile time gitu ya, karena ya memang tipenya sama gitu. Nah, makanya di sini kita perlu merwrapping atau membungkus UID tersebut gitu ya dengan sebuah kelas gitu ya. Di sini saya buat kelas recipe ID yang membungkus ID UID. Begitu juga dengan ingredients ID. Sehingga saat kita ingin membuat instance dari ingredients, nah dia akan tercek saat compile time gitu ya, bahwa yang kita masukkan di argumen ini salah gitu. Karena yang dibutuhkan oleh parameter pertama di ingredients ini adalah ingredient ID. Sementara di sini kita masukkan recipe ID. Nah, ini sehingga membuat kita mendapat error lebih awal gitu ya. Karena sebaik-baiknya error adalah error yang ada di compile time gitu. Kalau udah di runtime itu susah diceknya gitu. Nah, jadi ini adalah study case dari wrapping ya. Nah, tapi kan ini pakai kelas biasa ya. Nah, kita bisa menggunakan inline class kalau hanya untuk wrapping saja, karena ya seperti yang dijabarkan di awal bahwa ini dapat meningkatkan performa dari programnya gitu. Nah, jadi kalau kita hanya ingin wrap sebuah UID seperti ini ya, kita gunakan inline class saja gitu. Sehingga secara kode dia performanya lebih baik lah gitu. Ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Kotlin. Kemudian kita akan coba praktek mungkin ya. Di sini saya sudah punya IntelliJ IDEA, harusnya teman-teman juga udah punya. Di sini saya akan buat sebuah contoh, example inline class. Nah, di sini contoh kasusnya mungkin password ya. Class inline class password. File password string gitu ya. Nah, ini case-nya kalau kita buat password itu. Misalnya kita ingin menambahkan suatu functionality tertentu pada passwordnya gitu ya. Get encrypted password. Return password hashcode-nya misal to string. Nah, jadi ya kegunaan dari wrapping ini kita bisa membuat sebuah tipe baru gitu ya. Karena tipe password kan secara default nggak ada. Kita bisa buat tipe baru. Nah, dari tipe baru ini kita bisa menambahkan functionality baru gitu. Cara pemakaiannya ya sama aja sih. Kita buat password misal ABCDEFG misal passwordnya ya. Ya udah, dia menjadi sebuah tipe baru gitu ya. Get encrypted password, dia punya functionality
yang kita define gitu. Nah, kalau passwordnya di treat sebagai string kan kita ya functionality-nya jadi terbatas gitu. Nah, case-nya bisa apa saja. Intinya, syarat dari inline class ini dia mesti punya satu property atau ya. Harus punya satu property di primary constructor-nya. Jadi misal kita coba lebih dari satu gitu ya. Password 2. Dia nggak bisa gitu. Karena syaratnya inline class ini must have exactly one primary constructor parameter. Nah, mungkin oh ya, ada satu lagi. Nah, inline class ini sebenarnya sudah deprecate pada Kotlin versi 1 titik berapa ya, saya lupa. Nah, kalau nggak salah dia itu jadi value ya, value class seperti ini misal. Nah, cuma di versi saya masih belum bisa. Nah, ini menyesuaikan aja dengan versi Kotlin teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari inline class. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.